wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Herman selaku tuan rumah, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Amin ya Allah. Bersyukur kita pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak, terutama nikmat iman Islam serta sehat walafiat, panjang umur, kesempatan sehingga kita bisa hadir mengikuti acara At-Taqoh setiap malam Rabu, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalimat tauhid ini satu amalan buat kita ketika kita masuk ke dalam kubur dan menyenangkan keluarga kita yang sudah mendahului kita yang sekarang ini ada di alam barzakh. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, terutama kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Baik Bapak hadirin sekalian, kita kembali kaitan dengan Al-Qur'an. Di sini Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau ini adalah sahabat Rasulullah, ya, Abdullah bin Mas'ud. Yang bagi lihamilil Qur'ani ayyu'rafa billailihi idzan nasun naimun. Seharusnya, kata Abdullah bin Mas'ud yang diridai Allah, seorang yang mengerti Al-Qur'an. Mengerti Al-Qur'an di sini orang yang memang paham terhadap Al-Qur'an dan dia sekaligus mengamalkan daripada isi Al-Qur'an itu, dikenal dengan bangun malam tuh. Jadi kita ini kadang-kadang kalau nggak pas, nggak cocok kalau orang itu paham di Quran tapi nggak pernah bangun malam. Jika orang-orang sedang tidur, pada tidur, kalau orang yang sudah mengerti Al-Quran dia bangun malam, sholat malam. Wa binaharihi yasumu idzan nasu yuftirun. Dan orang yang mengerti Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan dengan puasanya di waktu siang. Ya, jika orang-orang tidak puasa, berarti ini banyak melakukan puasa sunnah. Senin Kemis ya. Mudah-mudahan kita sekarang ini Pak, kalau bisa dilatih lah. Kalau bisa nanti ketemu bulan Muharram, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Rajab, puasa 13, 14, 15 kalau bisa. Jadi ada dua itu. Pertama, orang yang memang mengerti Al-Quran, pertama dia rajin bangun malam ketika orang-orang pada tidur, dan puasa di siang hari ketika orang pada tidak puasa. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Dan yang ketiga, ya, dengan sedihnya jika orang-orang sedang tertawa. Jadi orang-orang yang paham Al-Quran itu sedih Pak, ketika melihat orang-orang yang tertawa di dunia, sedih, pikiran kali ini. Ya, dunia seperti ini, katanya gitu ya. Jadi dia sedih. Jadi dengan sedihnya jika orang-orang sedang tertawa. Ini idan riyat rohuna wa bibukaihi. Idan nas yadhakun. Wa bihusyu'ihi idan nasu yakhtalun. Dan yang selanjutnya, orang yang paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, dengan khusyuknya jika orang-orang sedang sombong berlaga. Jadi sebenarnya nggak ada orang kalau sudah Quran di dada, sifat sombong nggak ada, yang ada dia khusyuk, ya dia selalu bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi li hamilil Quran ayakuna bakiyan hazinan haliman sakinan layyinan. Ya. Jadi yang namanya orang yang paham Al-Quran ini seharusnya seorang yang mengerti Al-Quran ini sering menangis. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu asal dia baca tentang ayat yang berkaitan dengan azab pasti nangis. Jadi Ali itu
Dia kalau udah menghadapi sholat, wudhu, tangis pasti mukanya pucat. Kenapa? Karena dia ingin berhadapan dengan raja yang menguasai alam ini, yaitu Allah. Orang yang menghafal dan mengerti Al-Quran ini lalu sedih mikirkan apa tadi? Ya, jadi ada rasa ketakutan, rasa sedih, takut segala macam. Apa? Takut kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Lalu orang yang sabar, ada orang yang sabar, ya mengerti Al-Quran itu harus kudu sabar. Jadi nggak sifatnya marah, nggak ada. Pendiam, ya lunak. Itu orang-orang yang sudah mengerti Al-Quran. Makanya orang perhatikan orang yang sudah paham Al-Quran di dadanya, ngomongnya halus, lunak, diem, nggak banyak gitu ya. Orang yang paham Al-Quran. Wala yang bagi lehamilil Quran ayakuna jafian wala gofilan wala soyahan wala hadidan. Dan tidak boleh seorang yang mengerti Al-Quran dia lalai. Ya, lalai dari apa? Dari Al-Quran yang dia pahami. Apalagi dia sampai tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri yang sudah dia tahu. Bahkan keras kepala, apalagi ya. Wala soyahan, apalagi sampai marah, apalagi sampai kejam, itu nggak ada sebenarnya. Jadi orang-orang yang sudah terbimbing dari otak dengan dada dengan Al-Quran tadi, ya pokoknya sesuai dengan tadi, sifat Allah itu semua sudah ada pada dirinya. Lalu Mu'adz bin Jabal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salah satu humul ghuraba ufid dunia. 3 macam yang asing di dunia ini. Sekarang ini asing, Pak. Ya. Gharib Al-Qur'anu fi jawfiz zalim, manakala ada Al-Qur'an di dada orang yang zalim. Ya. Gharib, aneh, asing. Wa rajulus shalihu fi qaumin su'in, begitu juga ada orang soleh di tengah kaum yang jahat. Ya, itu pun termasuk asing ya, termasuk apa namanya itu. Wal mushafu fi baitin la yuqra fihi. Begitu juga Al-Qur'an ada di rumah tapi enggak pernah dibaca. Itu juga termasuk asing. Ya, memang kalau kita lihat sekarang ini Pak, sudah kayaknya sedikit sekali orang baca Quran itu di rumah-rumah itu ya. Kebanyakan sudah banyak kalau udah di dalam rumah itu HP semua udah. Ya. Kalau baca Quran sendiri juga dilihat ya. Nah ini sekarang sudah mulai asing. Nah makanya barang siapa yang membaca Al-Quran maka seolah-olah ia melihat nabinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia membaca di situ di surat Al-An'am, diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memperingatkan kamu dan orang-orang yang sampai kepada ajarannya. Gitu ya. Jadi kita ini selalu diperintahkan untuk membacakan ayat Quran itu diingat-ingat kita. Syukur-syukur kalau kita paham artinya, ya. Nah dalam hadis pun disebutkan bahwa bilangan tingkat di surga itu sebanyak ayat Al-Quran, ya. Banyak ayat Al-Quran itu bilangan tingkatan di surga. Jadi kalau kita kembali lagi satu ayat itu mewakilin tingkatan Quran apa surga, berarti 4.000 berapa nih jumlahnya ayatnya? 6.666 ayat. 66.000 apa 6.000? Ya. Nah, itu ayatnya, segitulah banyaknya tingkatan surga. Jadi kalau kita sampai hafal satu ayat, makanya orang-orang ahli surga itu terutama yang nggak pernah kena siksa itu orang-orang tahfidz Quran, ya hafal Quran. Sehingga diperintah ada yang pandai membaca Al-Quran pada hari kiamat bacalah dan naiklah setingkat demi setingkat seperti kita membaca ayat demi ayat demi seayat. Berarti seperti itu, ya. Dan telah habis hafalannya dikatakan kepadanya, andaikan kamu lebihi niscaya kami akan menambah bagimu. Jadi artinya apa? Orang-orang yang sampai hafal Al-Quran ketika dia diberikan satu penglebihan daripada ayat yang harus dihafal, dia sanggup untuk menghafalnya. Ini artinya nggak begitu mudah dan nggak gampang ya untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau kita kembalikan lagi Al-Quran itu suci, ya harus kudu suci juga. Makanya kita ini kadang-kadang hari ini hafal, besok lupa. Ya. Kenapa? Tadi jadi masalah dunianya lebih kencang dibanding akhirat. Ya, banyak bacaan dari luar Al-Quran dibanding Al-Quran. Nah, siapa yang baca Al-Quran man qara Al-Qur'ana fi sholati, dalam sholat,
wa huwa qaimun sambil berdiri sholatnya tadi, maka ia mendapat pahala untuk tiap huruf 100 hasanat. Jadi bikulli harfin mi'atu hasanatin. Jadi satu huruf orang baca Al-Quran itu Pak, ya di dalam sholat itu satu hurufnya 100 kebaikan. Banyak sebenarnya kalau kita bicara pahalanya. Tapi kalau yang sudah benar ibadahnya karena Allah, nggak mikir, kayak gitu udah nggak mikir pahala lagi orang kayak gitu ya. Pokoknya sholat aja sholat. Dan siapa yang baca Al-Quran dalam sholat sambil duduk, nah artinya dia mampu berdiri sambil duduk baca, ya. Itu juga dapat mendapatkan pahala. Setiap huruf paruhnya berarti 50 hasanah, 50 kebaikan. Ini yang sholatnya duduk waktu dia sedang baca sholat. Siapa membaca Al-Quran bukan ya dalam sholat, maka ia mendapat pahala untuk tiap huruf 10 hasanah. Ya kita tadi baca tuh di luar sholat. Yang kita baca satu huruf nilainya 10. Berapa banyak yang kita baca surat itu suratnya, ayat-ayatnya ya. Apa namanya, huruf-hurufnya itu. Kita kadang-kadang sering gak jarang ngitung ya. Pokoknya baca aja. Kayak bismillah aja di selawat 19 huruf, gitu, 190 kebaikan. Jadi orang ngaji ini luar biasa Pak sebenarnya ya. Jadi yang jelas orang-orang yang ngaji itu banyak kalau bicara pahala memang gak muat di rumah juga. Ya. 10 setiap dia baca di luar sholat. Siapa yang mendengar bacaan kitab Allah benar-benar ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka akan dicatat untuknya pada tiap huruf 1 hasanah. Jadi ngedengernya aja Pak, orang ngaji jangan gak dapat. Satu huruf, satu kebaikan yang ngedengernya doang. Ya. Dan siapa yang baca Al-Quran hingga khatam, maka ia mendapat kesempatan doa yang mustajab. Jadi kalau orang-orang yang sudah sampai khatam baca Qurannya, itu biasanya doanya mustajab. Ada kalanya disegerakan di dunia, ada kalanya kelak di akhirat. Ya. Makanya kalau andai kata kita minta tolong sama orang-orang yang khatam Quran, boleh. Ya artinya karena mereka itu mulutnya udah diijabah oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita khatam Quran, minta terus sebenarnya. Makanya diinikan lebih diprioritaskan, didulukan orang-orang yang hafal Quran, apalagi dia habis ngaji khatam Quran ya 30 juz. Nah, kalau bisa suruh doa dia, gitu maksudnya ya. Kenapa? Sebab di doa di situ langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 macam kata Nabi orang yang meremehkan mereka, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang baca Al-Quran, salah satu la yastakhifu, di antaranya illa munafikun, yang pertama adalah orang yang munafik, gitu ya. Kecuali orang munafik yang tidak suka, orang munafik yang suka meremehkan Al-Quran. Siapa di antaranya? Di antara 3 tadi, 1 imamun muqsitun, pemimpin pemerintah yang adil ya. Kecuali orang munafik ya. Tapi kalau sini enggak, di sini kecuali. Berarti kalau kecuali berarti 3 ini yang senang. Yang kedua dusyaibatin fil Islam, di antaranya 3 macam yang tidak meremehkan orang munafik adalah orang tua dalam Islam. Orang tua ini Pak, kalau dia dalam Islamnya senang, dia senang baca Al-Quran itu. Ya. Malah semakin tua semakin senang baca Al-Quran. Wa hamilul Quran, dan orang yang mengerti mengajarkan Al-Quran. Itu biasanya udah jelas ya. Senang dia nggak meremehkan. Nah, hanya orang-orang yang munafik yang selalu meremehkan. Apa itu ngaji? Apa itu ya? Orang udah mau ini katanya masih ini aja ngaji. Orang udah pada kemana? Orang sekarang seperti itu. Baik Bapak sekalian, mudah bermanfaat. Kurang lebih saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.